Pada yang terhormat Ibu Kepala KPDT Kalisyaran Hutan, yang terhormat seluruh anggota komunitas belajar PAUD Kalisyaran Hutan. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini dapat mengikuti acara penugasan diklat pesilat dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, sang revolusioner segala bidang. Semoga kita tetap istiqomah dalam ajarannya. Selanjutnya, perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan sedikit materi oleh-oleh dari saya mengikuti diklat selama 5 hari di BPGB Jatim, yaitu diklat tentang pesilat. Yang pertama, ibu-ibu semua pertama dengar kata-kata pesilat yang ada di hati ibu-ibu bagaimana? Apakah itu pesilat? Ya ibu ya, saya juga pertama apa itu pesilat. Terus ternyata pesilat itu ada panjangannya, yaitu penggerak literasi, leadership, aplikasi dan teknologi. Ibu-ibu semua mesti sudah tahu literasi itu apa, leadership apa, aplikasi dan teknologi itu apa. Jadi saya lanjut. Nah, di pesilat ini alhamdulillah baru buka angkatan pertama Bu. Yang kemarin itu programnya BPGB itu adalah pendekar, penggerak pendidik merdeka belajar. Nah, yang ini sekarang yaitu pesilat. Nah, kemarin itu ada 3 kelas atau 3 jurus dalam pesilat itu. Yang pertama yang kelas A itu penilaian pembelajaran menggunakan LMS, itu ditujukan mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Terus yang jurus kedua atau kelas B yaitu tentang penerapan berpikir komputasional, itu ditujukan khusus untuk guru SD. Dan untuk jurus ketiga atau kelas C yaitu pemanfaatan SD kelas 6 seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin guru TK satu-satunya T3 yang lolos. Rata-rata semuanya cuma 1 dan 2. Yang Kabupaten Tuban diacungi jempol 3 guru sendiri. Nah, untuk pemanfaatan video untuk pembelajaran, Nah, di sini ada foto ini, yang tengah ini adalah foto guru penggerak Fasil dan PP yang kebetulan program ini memang yang belum mengikuti adalah fasilitator PP dan guru penggerak. Nah, ini di sini gabung jadi satu yang tingkat TK. Nah, kalau yang di bawah ini yang 3 dari guru TK Kabupaten Tuban, yang 2 dari guru SD. Sebenarnya pemanfaatan video untuk pembelajaran. Video pembelajaran merupakan media pembelajaran yang semakin populer dan efektif. Video dapat membantu siswa belajar dengan lebih menarik, interaktif dan mudah dipahami. Sebelumnya kita memahami video adalah merupakan media pembelajaran. Kalau media pembelajaran sendiri, apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Dari ibu-ibu barangkali ada yang mau menjawab. Media pembelajaran adalah alat sebagai belajar budaya. Terima kasih Bu Sri, alat sebagai ibu pembelajar. Ada lagi? Teman-teman yang ada di sini, ibu-ibu yang sebelah sini. Silakan Bu Linda. Sebagai alat yang dimanfaatkan untuk membantu guru dalam belajar. Terima kasih. Nah, betul sekali. Media pembelajaran yang paling utama media pembelajaran adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Jadi dari pemberi pesan kepada yang penerima pesan, yaitu pemberi pesannya adalah guru dan penerima pesannya adalah murid. Di situ di tengah-tengahnya itu ada yang namanya media pembelajaran. Jadi alat komunikasi itu bisa berupa tadi yang disebutkan betul untuk sama Bu Sri. Nah, di situ itu kan di media itu ada bagian-bagiannya, ada berupa video, ada berupa APE, ada berupa karya wisata atau lingkungan, seperti itu banyak sekali. Nah, di sini kita belajar tentang videonya yang untuk pembelajaran sebagai medianya. Itu sangat menarik, interaktif dan mudah dipahami. Kenapa definisi video untuk pembelajaran?
memanfaatkan video yang sudah ada untuk menyampaikan materi pelajaran agar lebih menarik. Nah ini Bu, saya kemarin itu terjebak di sini loh. Saya di sini loh. Saya kira saya itu diajari membuat video, cara mengedit video lah. Saya daftar ini tuh tujuannya pengen tahu caranya ngedit video yang baik itu bagaimana. Sebenarnya di sana saya itu cuma diajari, cuma sekilas, cuma teori, bukan langsung praktek di tempatnya. Jadi ternyata di sini tuh kita memanfaatkan video yang sudah ada dengan kita memperhatikan tujuan pembelajaran, yaitu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebelum kita menentukan video apa yang akan kita saksikan bersama anak-anak, tentunya kita juga menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Tidak mungkin kalau kita tujuan pembelajarannya umpamanya tentang permainan sosiomotorik. Nah, di situ ternyata tujuan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu materi pelajaran, memanfaatkan video yang sudah ada yang disesuaikan dengan topik pembelajaran. Di sini itu kita bukan membuat video sendiri Bu, tapi kita karena sekarang kan sudah mulai canggih, bisa diambil lewat YouTube atau biasanya kan di-share di grup-grup ya videonya itu bisa kita manfaatkan. Nah, di sini kita bisa istilahnya ATM. Ada yang tahu ATM Bu? Iya, amati, tiru, modifikasi. Kita kasih WOW yuk. Tepuk WOW. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Berarti teman-teman semua, ibu-ibu semua sudah terbiasa dengan PMM, bahasanya PMM itu ATM. Nah ini ATM, jadi kita videonya itu boleh Bu, video yang sudah ada kita edit, boleh kita rubah depannya, kita buat inovasi di rubah depannya, bisa pembukanya bisa ibu-ibu, wajahnya ibu-ibu biar anak-anak lebih senang karena gurunya sendiri yang membawakan video tersebut. Tapi kita tidak lupa harus tahu teknik penyampaiannya, yaitu di situ kita tetap mencantumkan hak cipta pemilik aslinya. Jadi di RPPA yang ibu-ibu buat, meskipun jenengan ambil contoh, jenengan mau praktek entertain. Nah, di situ kan anak-anak sekarang kan harus berpikir tingkat tinggi. Nah, di situ di awal mula sebelum pembelajaran bisa diputarkan video. Nah, setelah itu guru-guru tinggal menyiapkan bahannya untuk entertain. Di video itu bisa untuk pembukanya itu dari Bu Guru. Jadi kita tetap ngambil video yang di YouTube, tapi kita rubah di pembuka dan di akhirnya. Tapi tetap link video tidak boleh sebagai kita apresiasi kita untuk hak ciptanya, kita tidak boleh merubahnya. Seperti itu. Terus kelebihan pemanfaatan video untuk pembelajaran. Video pembelajaran memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Karena sekarang anak-anak sudah zamannya gadget, zamannya HP yang sekarang harus ada internetnya. Kalau nggak ada internetnya sudah nggak laku. Seperti itu. Nah, sekarang berarti kita manfaatkan media pembelajarannya. Yaitu pertama meningkatkan motivasi. Video yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Ketika kita mencari video, sebelumnya kita putar dulu ya Bu ya. Kita sebelumnya mengajarkan harus dilihat dulu videonya cocok nggak untuk anak-anak, menarik nggak, kiranya kurang menarik bisa ditambahi atau dimodifikasi sendiri. Selanjutnya meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa dapat lebih aktif terlibat dalam proses belajar melalui interaksi dengan video. Nah, di situ ketika video diputar, otomatis anak-anak akan tanya terus, Bu, itu tadi kok videonya kok seperti ini? Itu kenapa? Mesti. Nah, di situ tempat kita sebagai guru menerapkan pertanyaan tematik, pertanyaan terbuka dan agar anak-anak bisa berpikir host, yaitu tingkat tinggi. Jadi disitulah guru sebagai pengarah atau memfasilitasi di situ ya Bu ya. Jadi di situ kita jangan diam saja ketika anak-anak menonton video terus bertanya. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih terbuka lagi seperti itu. Selanjutnya mempermudah pemahaman. Video pembelajaran dapat menyajikan materi pelajaran dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Di sini Bu ya,
biasanya kita dulu, contohnya gini, sekarang kita topiknya binatang. Mungkin minggu kemarin binatang topiknya adalah binatang jinak atau binatang peliharaan atau binatang ternak. Nah, untuk minggu ini topiknya kita binatang, subtopiknya adalah binatang buas. Contoh ya biar. Nah, untuk bisa lebih dipahami, kita bisa menggunakan media video pembelajaran. Yang dulu biasanya kita contohnya itu binatang buasnya itu kayak macan, namanya Bu, satunya yang besar mau gajah juga. Nah, kita kan nggak mungkin ya, masa ujuk-ujuk mau mendatangkan harimau, gajah atau itu kita menggunakan apa Ibu? Gambar, menggunakan gambar yang sangat sering. Nah, sekarang lebih jelasnya lewat video. Dan yang satu lagi, videonya kita harus hati-hati Bu memilih video. Jangan aku ambil video animasi saja, anak-anak akan tertarik. Tidak, selama masih ada video dengan benda nyata, gunakanlah video benda nyata. Hindarilah video animasi meskipun itu sangat menarik untuk anak-anak. Video animasi cocoknya digunakan untuk menceritakan masa lampau itu biar tidak ada peninggalan sejarahnya. Kalau masih ada peninggalan sejarahnya, video mau diajarkan ke anak-anak, usahakan cari video yang benar-benar video asli ya biar agar anak-anak pikirannya tidak hanya bayang-bayang pura-pura, tidak seperti itu. Selanjutnya memperluas akses. Video pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Memperluas akses belajar. Nah, di sini yang dimaksud memperluas akses adalah memperluas akses belajarnya. Biasanya Bu ya, kita kan sering belajarnya itu atau tidak. Nah gini, ketika pembelajaran berlangsung, tiba-tiba ada hujan turun, deras sekali. Anak-anak mesti akan ada yang tanya, anak yang pikirannya aktif, kreatif, mesti akan tanya, Bu, ini kenapa Bu kok bisa terjadi hujan? Di situ tugas jenengan Bu. Kalau jenengan tidak bisa menjelaskan, lebih baiknya kita langsung putar video tentang asal usul hujan. Itu yang mestinya dimaksud kapan saja dan di mana saja. Sekarang kan semuanya sudah canggih Bu ya, HP-nya sudah Android semua. Jadi, nah itu gunanya media video. Selanjutnya pemanfaatan video pembelajaran harus dirancang dengan cermat agar efektif dalam membantu siswa belajar. Nah, di sini ibu-ibu, kita merancangnya itu tadi kita tentukan tujuan pembelajaran kita sesuai topik atau tidak. Video harus relevan dengan kurikulum itu tadi ya Bu ya, sesuai nggak dengan tingkat pendidikan siswa, sesuai dengan tahapan perkembangan bermain. Untuk tahapan perkembangan bermain anak-anak kan ada 3. Nah, ibu-ibu, saya ingin tahu sebutkan satu saja salah satu tahapan perkembangan bermainnya apa saja yang biasanya jenengan buat ketika sebelum menentukan video pembelajaran. Monggo. Bu, apa satu saja tahapan perkembangan bermain yang sudah sering kita lakukan, sudah terbiasa kita di sentra. Saya sendiri kemarin tuh seperti itu, gitu tahunya seperti ini. Ya yang baru kuliah. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama yaitu sensori motor, yaitu memegang atau meraba. Ya Bu ya. Lupa mungkin ya. Yang kuliah mesti itu ya. Yang pertama yaitu tahapan meraba atau menyentuh sensori motor. Terus yang kedua yaitu simbolik, yaitu ketika mengenal simbol, terus daya imajinasinya dan daya nalarnya berkembang. Yang ketiga yaitu baru konstruktif atau dapat membangun. Setelah mereka mengetahui semua sudah melaksanakan sensori motoriknya, simboliknya, baru dia akan memproses untuk pembangunannya itu. Jadi setelah melihat video, setelah dia mempraktekannya di kegiatan bermainnya itu, terus dia berpikir
berpikir aktif, berpikir tingkat tinggi, terus setelah itu diperagakan lewat membangun atau membuat sebuah karya. Selanjutnya yaitu menarik, video harus menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Tampilan video jenengan kembali lagi, jenengan melihat videonya kurang menarik bisa diedit kembali, dan yang terpenting link video harus dicantumkan. Interaktif, video yang diadopsi atau diunduh bersifat interaktif untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Pemanfaatan video untuk pembelajaran membutuhkan proses yang terstruktur dan profesional, yaitu yang pertama yaitu melakukan perencanaan, tentukan tujuan pembelajaran dan topiknya. Yang kedua, pengambilan video, bisa unduh atau download dari akun yang direkomendasikan, atau kalau mau buat sendiri tambah bagus Bu. Terus selanjutnya yaitu pemanfaatan dan pengembangan editing video dengan software editing yang profesional. Nah, ini Bu, kemarin saya itu waktu yang materi ini disuguhi sebuah video, disuruh menilai tampilannya bagaimana, pemandangannya sudah cocok apa tidak, terus suaranya bagaimana, actingnya di video itu bagaimana, dan apalagi disuruh mereview isi materinya. Itu kalau nggak salah ada 6 video kalau nggak salah. Terus selanjutnya evaluasi video untuk memastikan efektivitas dan kualitas. Nah ini tadi yang saya jelaskan tadi itu tentang cocok enggak untuk usia dini. Selanjutnya peran guru dalam pemanfaatan video untuk pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam pemanfaatan video untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu pengembangan guru dapat berperan dalam pemanfaatan dan pengembangan video pembelajaran seperti tadi Bu ya. Kita bisa mengembangkan video yang sudah ada. Yang kedua yaitu pemilihan. Guru harus memilih video pembelajaran yang sesuai dengan topik dan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu integrasi. Guru harus mengintegrasikan video untuk pembelajaran ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang dimaksud integrasi di sini tuh gini Bu. Kita memilih video dan bisa kita implementasikan, bisa kita laksanakan dalam pembelajaran jadi sesuai. Ketika kita videonya tentang praktek, contohnya video eksperimen, praktek membuat tes DNA. Itu setelah anak-anak membuat video, selanjutnya anak-anak disuruh mempraktekkan. Seperti itu yang dimaksud mengintegrasikan, jadi menjadi satu kesatuan utuh dari video langsung dipraktekkan pada pembelajaran. Selanjutnya evaluasi. Guru harus mengevaluasi efektivitas video pembelajaran. Setelah video dipergunakan, kita tidak diam saja Bu ya. Setelah itu dalam proses video tentunya kita melakukan penilaian. Nah, di situ kira-kira apa tanggapan anak-anak ketika menyaksikan video tersebut? Terus bagaimana video tersebut bisa diterima anak-anak apa tidak? Terus cocok nggak untuk anak-anak? Terus bagaimana reaksi dia? Nah itu perlu kita evaluasi, tidak hanya sekedar udah yang penting sudah tak putarkan video gitu aja enggak deh. Selanjutnya tantangan dan solusi. Pemanfaatan video untuk pembelajaran tidak lepas dari tantangan. Yang pertama yaitu apa ibu-ibu tantangannya? Yang pertama malas, gaptek. Enggak sekarang tidak. Enggak Bu, biasanya guru TK paketan Bu gitu. Akses internet, tapi insya Allah paketannya enggak Bu ya, tapi akses internetnya alhamdulillah kita di desa Lerangetan ini kan sudah jaringannya sudah enak Bu ya, enggak ada permasalahan. Kemarin saya melihat video yang di Papua itu ya Bu, ketika pembelajarannya 1 semester sekali pembelajaran video, masya Allah anak antusiasnya. Aku loh sampai selalu jawab gini, kamu kurang bersyukur di sana itu loh, gara-gara tidak ada sinyal Bu, sampai itu kayak melihat pembelajaran lewat video itu sangat istimewa sekali. Padahal kalau kita ya Bu setiap hari mau loh tinggal klik gitu aja. Nah saya di situ kadang merasa kurang bersyukur melihat anak-anak di sana ya luar biasa. Selanjutnya yaitu ketersediaan video. Jumlah video yang bisa diunduh pembelajaran sesuai materi dan kualitas masih terbatas. Contohnya kemarin Bu ya, kita mau cari apa kemarin? Video tentang senam
Anggota tubuh apa itu kemarin itu loh. Identitas. Kita nggak ada Bu ya, kita sudah cari. Bu yang harus aktif berarti kita yang membuat video dari saudara yang ada. Ya, gara-gara nggak ada Bu ya. Sendiri saya. Bagus lihat seperti kemarin juga kita pertemuannya nggak bagus sebenarnya. Kamu kan kenal sendiri loh. Ya, sama bangsa itu lah. Ya itu Bu, makanya boleh ATM itu dan yang penting tetap linknya itu. Jadi mau bukunya yang membawakan di depan pengangkat ya, di akhir itu boleh ternyata Bu. Tak kira lo tidak boleh, ternyata boleh. Yang penting linknya dicantumkan di RPBN-nya. Terus selanjutnya keterampilan guru. Guru perlu memiliki keterampilan dalam memanfaatkan dan proses editing video pembelajaran. Ini tadi Bu ya yang ini. Solusinya yaitu meningkatkan akses internet, mengunduh dan mengembangkan video pembelajaran yang lebih berkualitas dan menarik. Bu, ini saat ini memanfaatkan video. Ini yang ini foto yang ini loh Bu, ini saya kebetulan dapat bejo sendiri Bu. Satu regu GP semua, nggak ada yang fasilitator, yang nggak ada yang GP. Jadi nol betul dari nol. Nah, ini teman saya yang ini dari Pasuruan, yang ini dari Magetan, yang ini yang Kak Sari ini itu dari Tulungagung, yang ini Putih ini sendiri dari Merawat. Jadi satu kakaknya ini videonya. Terima kasih Bu. Karena di sana adanya tanaman puring, jadi kita gunakan yang tanaman dia saja. Seadanya di sana, nggak boleh pulang ambil, nggak boleh keluar juga. Ini nama kelompok-kelompok saya. Kita ambil kelompok jeruk. Kebetulan di sana ada kebun jeruk, jadi kita pakai ngangkat yang ada di sana kelompok jeruk. Teman-teman, pada kesempatan hari ini, Maaf ya Bu ya, ini teman saya dari Tulungagung. topik kematian. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Anak dapat mengucapkan basmalah sebelum kegiatan. 2. Dari kita mengenali alam yang merupakan ciptaan Tuhan. 3. Anak dapat mengenali emosi diri. 4. Anak dapat menggunakan segera memberi kesan dan halus. 5. karena nggak dapat kelas di sana. Yang Kak Sari tadi sebagai shootingnya. Ini perkenalan. Ini literasinya dengan ini kita sudah mulai di pemanfaatan video. Kita ngambil video dari YouTube Bu, tapi pengisi suaranya adalah Kak Sari. Jadi kita memanfaatkan. Atau batu yang untuk memukul. Itu buat kertas sama tisu bisa ini fingerprint. Fingerprint. Ini print. Soalnya di sana adanya daun-daun saja, jadi kita manfaatkan bawahnya bawa tisu. Jadi seadanya itu. Daun apa saja yang ada di sekitar lingkungan kita. Langkah pertama, kita tata daun sesuai dengan selera. Kemudian, Dan kami di sana kemarin tidak menggunakan palu, kita pakai batu karena tidak ada palu. taruh di atasnya plastik yang sudah kita persiapkan tadi.
Kemudian, pukul pelan-pelan menggunakan palu atau batu. Setelah itu, kita ambil plastiknya, kemudian kita balik kain atau tisu dan kita bersihkan dari daun yang tidak Bagus sekali terpakai. hasilnya. Nah, sekarang sudah jadi deh ekoprimnya. Ini sentra seni ya Bu ya, atau sentra bahan juga bisa. Rahasianya dalam kegiatan Bu, ini di sini ada 3 densitas. Saya nulis ini kemarin dapat banyak sekali soalnya kita cuma dikasih waktunya di video cuma 15 menit. Jadi sepenting dapat 15 menit video. Apa Bu? Ya pakai tisu bisa Bu, bagus. Saya di sana tisu saya pakai pasio. Di sana bagus bahasanya. Ya bahasa enggak kan nanti di depan nggak pakai di depan kan dikasih plastik tuh jadi enggak Ya resiko sobek. kita mau kain tapi kalau di sana kan keterbatasan medianya jadi kita nggak ada alat apapun jadi kita gunakan seadanya istilahnya popo anani. Pembelajaran saya di sana mungkin banyak sekali ya ibu-ibu ya yang belum saya sampaikan tapi kita sampaikan poin-poinnya saja. Kesimpulannya, video untuk pembelajaran merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengatasi tantangan kemanfaatan video untuk pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Dan perlu kita ketahui 5 tipe video yang boleh yang dianjurkan untuk kita dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu video tentang eksperimen. Itu sangat sangat pengaruh untuk daya nalarnya anak-anak. Yang pertama video eksperimen. Yang kedua video wisata atau petualangan. Itu akan menancap dalam hati anak-anak, selalu diingat. Yang ketiga yaitu video gerak dan lagu. Tak kirain loh gerak dan lagu itu urutan terakhir. Ternyata video gerak dan lagu ada pada urutan ketiga. Selanjutnya yaitu video bercerita atau dongeng. Dan yang terakhir baru video game atau permainan. Seperti itu Bu, ada 5 tipe video yang sangat harus kita ajarkan ke anak-anak. Seperti itu. Monggo ada yang mau video dalam 1 hari bisa diputar 2 kali Bapak Bu. Kalau memang diperlukan waktu di materi pagi itu bisa menyinggung tentang
di laptop hasilnya jelek pada loh. Beda sekali. Berarti membutuhkan alat-alat tertentu. Iya Bu, dan alatnya saya memang nggak hafal namanya Bu, kemarin dikasih tahu tapi saya memang lupa. Itulah kekurangan saya. Terus lagi video yang tentang jenengan pengen dapat video-video menarik untuk pembelajaran, bisa jenengan akses di video BPKMTP. BPKMTP nanti itu Bu. BPKMTP nanti jenengan apa lihat di YouTube itu banyak sekali video-video pembelajaran yang membuat acara BPGB apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan juga di balik layar, saya siap sedia. Yang penting sesuai kapasitas saya, sesuai materi ini. Terima kasih. Insya Allah nanti materi-materi saya dapat hari itu insya Allah ada 5 materi nanti akan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.